Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan tema tentang pembahasan fikih puasa. Tentu saja hal ini sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang semakin hari semakin dekat. Dan sebelum itu, seperti biasanya, ada hadis yang kita akan bacakan terkait dengan keutamaan berpuasa. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan suatu keutamaan tentang puasa. Kata beliau, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan kebaikannya dari satu yang dia kerjakan menjadi 10 kali lipat, ila sabai mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan dari amal-amal kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Nah, ini keutamaan orang yang beramal dalam Islam. Amalan apa saja Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan seperti itu. Qala Allah taala illa shaum. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Artinya puasa tidak seperti itu. Loh, kenapa? Karena puasa lebih istimewa lagi. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang akan memberikan balasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan balasan, ya tentunya ini jauh lebih banyak lagi, jauh lebih besar lagi keutamaan yang akan didapatkan itu. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu, kata Allah, untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di mana orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Dan ingat, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan pada saat ia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat ia berjumpa dengan Tuhannya. Naam. Maka ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Allah berikan kepadanya 2 kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia berbuka. Orang yang berpuasa
di saat berbuka dia bergembira. Demikian pula nanti pada saat tiba hari raya Idul Fitri mereka bergembira. Dan kegembiraan ini akan semakin bertambah manakala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya. Kemudian kata Nabi, wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Dan sungguh kata Rasulullah, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Bau mulutnya orang yang berpuasa karena dia berpuasa di jalan Allah itu lebih harum kata Allah daripada minyak wangi yang paling harum di dunia ini, yaitu minyak wangi kasturi. Kemudian kata Nabi, wasaumu junnah, puasa itu adalah perisai yang menjadi tameng bagi kita terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, yang menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa di hari tersebut, fala yarfuth, maka jangan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, wala yaskhaf, dan jangan dia melakukan perbuatan sia-sia, berdebat dengan debat-debat yang diharamkan, jangan. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencelanya, au qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, memeranginya, falyakul inni mru'un shaim, katakanlah sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari sini sungguh betapa nampak keutamaan orang yang berpuasa itu. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan keutamaan orang yang berpuasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan bacakan hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Hadis yang kita bacakan pada malam hari ini diterima dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah, yang mana kedua-duanya adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan beliau sedang junub. Dalam keadaan beliau sedang junub, ada kewajiban mandi junub. Thumma yaghtasilu wa yasum. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat diriwayatkan oleh istri-istri Nabi, karena memang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berada di dalam rumahnya, yang paling banyak mengetahuinya adalah istri-istri beliau. Kalau ketika Nabi berada di luar rumah, yang banyak mengetahuinya adalah para sahabat. Tapi kalau urusan dalam rumah, yang paling banyak tahu adalah istri-istri beliau. Nah, salah satunya hadis yang tadi kita dengarkan. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah terkait dengan hukum puasa. Yang pertama, apa yang langsung terbertik dalam hadis ini? Apa yang langsung bisa dipetik di dalam hadis ini? Yaitu apabila fajar telah terbit,
kemudian seorang itu dalam keadaan junub walaupun di bulan Ramadan, lalu dia setelahnya mandi dan berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang junub, tatkala dia junub di malam hari, kemudian masuk waktu fajar, dia belum mandi, maka tidak masalah. Dia boleh berpuasa, namun sebelum sholat subuh dia Dia mandi junub terlebih dahulu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang junub di malam hari boleh dia mengakhirkan mandinya pas subuh hari. Tidak masalah, tidak diharuskan ketika orang itu junub di malam hari harus langsung mandi. Tidak harus. Dia boleh tidur dulu. Tapi kata para ulama, sebelum tidur bagusnya dia mandi dulu. Dia berwudu terlebih dahulu untuk meringankan janabahnya. Nah, dia wudu terlebih dahulu bukan untuk mengangkat janabahnya, bukan, tapi untuk meringankan hadasnya. Nah, nanti di subuh hari sebelum dia mengerjakan sholat subuh, dia mandi junub terlebih dahulu. Karena tidak sah sholat kalau tidak mandi junub, orang yang berhadas besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini puasanya sah dan tidak ada kewajiban mengqadha puasanya menurut pendapat mayoritas para ulama, dan diantaranya imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ini pendapat yang diriwayatkan dari 9 orang para sahabat, seluruhnya menyebutkan akan perkara tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada seorang yang junub di malam hari, kemudian ketika mau masuk waktu subuh di bulan Ramadan misalnya, di bulan Ramadan misalnya, dia khawatir nanti waktu sahur habis. Nah, maka bagaimana? Boleh dia makan Boleh dia makan sahur dulu. Kapan mandinya? Nanti saja. Nanti khawatir kalau dia mandi nanti bisa waktu imsak nanti. Ya kan? Kalau datang waktu imsak, azan subuh sudah berkumandang, ya sudah tidak ada lagi waktu sahur. Nah, maka pada saat itu dia dahulukan dulu makan sahurnya. Setelahnya baru dia mandi. Walaupun sudah masuk waktu subuh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perkara ini sebenarnya juga ada isyarat tentang hal tersebut di dalam Quran. Kalau kita perhatikan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Perhatikan kata Allah, fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, campurilah mereka, istri-istri kalian, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Kemudian makan dan minumlah sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan usulul mufattirat, pokok-pokok perkara yang membatalkan puasa: makan, minum, hubungan suami istri. Nah, Allah bolehkan semua itu. Sampai kapan? Sampai datang waktu fajar. Nah, ini akan memberikan keharusan konsekuensi, terutama orang yang junub. Tatkala dia junub, belum sempat mandi, fajar sudah datang duluan. Apa boleh dia berpuasa? Naam, boleh dia untuk berpuasa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semisal dengan hukum orang yang seperti ini khusus bagi para wanita. Bagi para wanita misalnya mereka suci dari haidnya sebelum masuk waktu subuh. Ya, misalnya sebelum masuk waktu subuh sudah suci dari haid.
Nah, pada waktu itu dia boleh berpuasa, bahkan sudah diwajibkan berpuasa. Nah, dia mandi bersih dari haid, kemudian setelahnya dia berpuasa. Walaupun dia mandi bersih dari haid nanti setelah masuk waktu subuh. Yang jelas dia suci sebelum waktu subuh. Beda kalau dia suci setelah subuh, maka tidak ada puasa. Kalau dia suci setelah subuh, maka tidak ada puasa. Karena yang namanya puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dari hadits ini pula ulama menegaskan akan bolehnya seorang yang berpuasa untuk mandi. Tidak ada halangan bagi orang yang berpuasa untuk mandi. Boleh. Kenapa? Nabi SAW melakukannya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah di suatu siang yang sangat panas, beliau berpuasa ketika itu. Tapi karena sangat haus dan sangat panasnya, Nabi tuangkan air di atas kepalanya untuk meringankan. Nah, dari sini kata para ulama, boleh orang yang berpuasa di siang hari untuk meringankan puasanya dia mandi. Ya, dia mandi, boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga bahkan kata para ulama boleh kalau misalnya dia berenang. Ya, boleh saja. Kalau dia berenang, asalkan jangan sampai minum airnya. Ya, kalau dia minum airnya ya batal puasanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga terkait dengan masalah ini, apa hukumnya orang yang mimpi basah di siang hari Ramadan, kemudian ada yang keluar, apakah itu membatalkan puasa? Nah, kalau orang yang mimpi basah, kata para ulama, namanya dia tertidur mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya. Nah, dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, demikian pula Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Rusyd dan selainnya, ijma kesepakatan ulama bahwa orang yang mimpi basah di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa walaupun ada yang keluar. Itu berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, dan di sini dikatakan, kita bacakan hadisnya lagi. Kata Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, lantas dia makan dan minum dalam keadaan lupa, nah, bagaimana? Falyutimma saumahu, kata Nabi, teruskan saja puasanya, sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Kenapa? Karena dia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Ini hadis yang bersama kita disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala. Ya. Jadi ada orang yang lupa, kemudian dia makan dan minum padahal puasa. Apakah batal puasanya? Ternyata berdasarkan hadits ini tidak. Nabi perintahkan teruskan puasamu, tidak usah dibatalkan. Kenapa? Karena itu Allah yang beri makan dan minum untukmu. Nah, dalam sebagian riwayat dikatakan fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaih. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini jamaah sekalian, maka tidak batal puasanya. Iya, namanya orang lupa, ya kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Dalam ayat Quran dikatakan, wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami karena kami lupa atau kami khilaf. Nah, Allah Subhanahu wa taala maafkan kalau karena lupa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia makan dan minum dengan sengaja dalam keadaan ingat. Nah, ini jelas batal puasanya menurut ijma para ulama. Iya, berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan dalam keadaan tahu dia sedang berpuasa, tidak ada udzur, bukan karena sakit, bukan karena safar, maka batal puasanya dan dia telah melakukan dosa besar. Ya, berbuka bukan pada waktunya. Disebutkan dalam hadis ancamannya orang yang berbuka di siang hari Ramadan. Bahkan disebutkan ancaman ini bagi orang yang berbuka sebelum waktunya. Dia berpuasa tapi buka sebelum waktunya. Nah, lebih-lebih lagi kalau ada yang tidak puasa padahal dia mampu, padahal tidak ada halangan. Jadi Nabi SAW pernah didatangi malaikat. Kemudian malaikat ini membawa Nabi SAW ke neraka. Nabi lihat pemandangan neraka. Salah satu yang dilihat oleh Nabi siksaannya mengerikan. Ada, kata Nabi SAW, seorang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya ini seakan-akan mengeluarkan darah segar karena terobek-robek. Nabi ngeri dengan itu. Nabi tanya, siapa orang ini? Kenapa disiksa begitu? Kata malaikat yang membawa Rasulullah SAW, haula'i qaumun, mereka itu adalah kaum yang mereka berbuka puasa padahal belum waktunya. Mereka itu kaum, kata Nabi, kata malaikat, yang berbuka puasa padahal belum waktunya. Nah, kata ulama, kalau orang yang asalnya puasa saja kemudian dia berbuka bukan pada waktunya, belum waktunya, begitu siksaannya, bagaimana lagi kalau yang tidak puasa sama sekali dari awal? Tentu lebih mengerikan lagi. Iya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sekali lagi berdasarkan hadis ini, orang yang makan dan minum karena lupa, maka dia tidak dibatalkan atau tidak membatalkan puasanya karena hal tersebut. Dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada ikhtilaf para ulama dalam masalah tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah ingat, harus dia berhenti. Kapan dia lanjutkan lagi? Ya sudah, terlanjur sudah. Iya. Nah, yang seperti ini jelas batal puasanya kalau dia lanjutkan lagi. Ya, kalau dia sudah tahu, ingat, ya, bahkan makanan yang di mulutnya harus dia buang karena sedang berpuasa di siang hari ini. Ya, dia harus buang. Kalau langsung dia ingat. Nah, ulama berselisih pendapat juga. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang lupa dalam keadaan makan dan minum, kemudian dilihat oleh seseorang. Orang ini tahu orang itu sedang puasa, apakah dia ingatkan saja atau biarkan? Kan itu rezeki Allah untuknya. Nah, ulama berselisih pendapat, apakah ditegur itu orang, diingatkan atau dibiarkan saja? Ya, ada yang mengatakan tidak usah, itu rezekinya, biarkan saja dia puas dulu. Tapi ada yang mengatakan juga ndak, itu kan asalnya kemungkaran, makan di siang hari Ramadan. Nah, orang ini memang betul lupa, dia tidak ada dosa, tapi pada dirinya itu kemungkaran, pada haknya itu kemungkaran, maka dia wajib merubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka wajib bagi dia untuk ingatkan. Nah, ini wallahu alam yang lebih kuat. Jadi kalau kita lihat ada orang yang lupa, jangan dibiarkan, diingatkan juga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terkait dengan masalah ini juga, ya sama hukumnya dengan orang yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa. Ya.
bahwasanya dia sedang berpuasa, dia lupa. Nah, ini juga dimaafkan. Ya walaupun kasus yang seperti ini kan ya langka terjadi, masa dia lupa sampai berhubungan juga. Ya kalau makan dan minum iyalah, wajarlah. Nah, tapi kalau memang terjadi, ya mungkin biasa-biasanya di awal-awal Ramadan ya biasanya ndak begitu, kemudian lupa, ya boleh saja. Ya. Bisa jadi terjadi ya kan. Kalau karena lupa ya dimaafkan. Ya, tapi kalau sudah ingat maka wajib untuk berhenti. Ya. Walaupun sedang di tengah-tengah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masalah ini juga para ulama membahas tentang hukum orang yang muntah. Apakah itu membatalkan puasa? Ya. Ada dua hadis dalam hal ini yang seolah-olah bertentangan. Sehingga dari sanalah para ulama berselisih pendapat. Apakah muntah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, yang kuat dari pendapat para ulama bahwa kalau dia muntah dengan sengaja dia muntah, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja muntah, yakni tidak sengaja maksudnya dia dikuasai oleh muntahnya itu, ya mungkin karena sakitnya atau terlalu penuhnya perutnya sehingga keluar begitu saja. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kenapa seperti itu? Nabi bersabda dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man dzara'ahul qai' fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihil qada'." Siapa yang dikuasai oleh muntahnya, muntah tidak sengaja, maka tidak ada qada' baginya. Teruskan puasanya, kata Nabi. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya, wajib diqada'. Wajib diganti. Nah, ini jamaah. Dan juga datang dari asar Ibnu Umar yang hukumnya marfu kepada Nabi. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man istaqa'a wa huwa shaim fa alaihil qada." Barang siapa yang sengaja muntah padahal dia sedang puasa, maka wajib untuk diqada. Dan barang siapa yang dikuasai oleh muntahnya, maka falaisa alaihil qada, tidak ada kewajiban untuk mengqada puasa. Ini datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukum bagi orang yang muntah dari perkara yang membatalkan puasa ataukah tidak. Kalau dia muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Dengan sengaja bagaimana? Dia korek-korek misalnya lehernya, muntah dia, sengaja dia mau muntahkan, itu batal puasa. Tapi kalau tidak sengaja keluar begitu saja, tidak batal puasa berdasarkan hadis tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana hukum orang yang berbekam? Orang yang mengeluarkan darah kotor, bekam. Semisal dengannya orang yang donor darah, apakah itu batal puasa? Nah, ada dua hadis di mana Rasul pernah bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Hadisnya riwayat Bukhari. Telah berbuka orang yang membekam dan dibekam. Tapi ada riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ihtajama wa huwa shaim. Beliau berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Jadi ada dua hadis seakan-akan bertentangan. Satu mengatakan telah berbuka orang yang berbekam dan dibekam. Yang satu lagi mengatakan Nabi pernah puasa dan beliau bekam. Beliau tidak batalkan puasanya. Nah, dari sinilah ulama juga beda pendapat, Pak. Jadi ulama itu beda pendapat itu karena terkadang ada dalil-dalil yang saling tarik-menarik. Sebenarnya yang kuat yang mana ini? Nah, bisa dikompromikan sebenarnya. Ulama mengatakan bahwa berbekam, ya, diambil darah kotornya itu salah satu cara pengobatan Nabi, bekam. Itu asalnya tidak membatalkan puasa.
Namun berbekam itu bisa mengantarkan kita untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbekam, darahnya diambil, maka dia pun menjadi lemah dan lemas. Ya kan? Nah, kalau sudah lemah, lemas sedang puasa, bisa jatuh sakit. Kalau sudah seperti itu, nanti dia membatalkan puasa. Nah, itu ilahnya. Nabi mengatakan telah berbuka orang yang berbekam dan dibekam. Bukan langsung otomatis batal, enggak. Tapi bisa mengantarkan dia untuk buka puasa karena sudah tidak kuat lagi. Ya kan? Nah, hanya kata para ulama, orang di sini beda-beda. Ada yang diberikan kekuatan lebih, dia berbekam, tidak masalah baginya. Ya, dia berbekam apa? Tidak masalah, kuat dia. Nah, silahkan bagi dia, tidak batal puasanya. Tapi ada juga orang yang pas dibekam, masya Allah, ya, lemah sekali badannya, tidak kuat lagi. Nah, bagi yang tidak kuat, ya kata para ulama, makruh hukumnya, karena itu bisa menyebabkan puasanya menjadi batal. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, semisal dengan itu juga orang yang apa? Donor darah. Karena dia mirip dengan bekam. Orang yang donor darah juga sama, diambil darahnya. Apa hukumnya? Asalnya tidak membatalkan puasa, kecuali kalau dia dengan donor darah membuat dia lemas, membuat dia lemah. Maka ketika itu hal tersebut bisa membuat dia batal puasanya. Bukan langsung otomatis batal, enggak. Nah, ini kembalikan lagi kepada masing-masing orang. Ada yang kuat, ya, ada juga yang lemah. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga para ulama membahas terkait dengan hukum darah yang keluar. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, orang yang misalnya jatuh kemudian keluar darah, atau tiba-tiba mimisan keluar darah dari hidung, atau kalau perempuan misalnya keluar darah istihadah, bukan darah haid, darah istihadah. Darah istihadah itu kata Nabi, damun irq, darah yang keluar dari urat yang pecah. Tidak sama dengan haid. Kalau haid, dia wajib untuk tidak sholat dan wajib untuk tidak puasa. Tapi kalau darah istihadah, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, keluarnya darah-darah ini apakah membatalkan puasa? Ya, para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu membatalkan puasa. Jadi kalau keluar darah, baik karena luka, mimisan, ya, atau keluar darah istihadah bagi perempuan, maka itu tidak membatalkan puasa. Dia boleh untuk terus berpuasa. Dia boleh untuk terus berpuasa dan puasanya adalah sah, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan orang yang berkumur-kumur dan menghirup air padahal dia sedang berpuasa, apakah boleh? Ya, ada hadis yang disebutkan oleh Nabi dalam sabda Nabi dari sahabat Laqid bin Sabirah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima." Bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung kecuali pada saat sedang berpuasa. Ya, artinya boleh kumur-kumur, boleh menghirup air ke hidung pada saat berpuasa, namun jangan sungguh-sungguh. Nah, karena kalau sungguh-sungguh nanti khawatir, ya, ketelan airnya pada saat kumur-kumur, atau pas di saat menghirup air nanti bisa masuk ke tenggorokan, ya kan? Nah, maka tetap saja kumur-kumur, apalagi pada saat berwudu, ya kan? Tetap kumur-kumur walaupun sedang berpuasa, asalkan jangan sampai tertelan itu air. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kalau tidak sengaja tertelan, Ustaz? Ya, kalau tidak sengaja namanya juga tidak sengaja, ya kan? Bukan dia menyengaja. Kalau tidak sengaja dimaafkan insya Allah. Innallaha tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafkan itu kalau tidak sengaja. Ya, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah menghukum kalau kalian sengaja. Kalau tidak sengaja tidak dihukum.
Nah, dia sudah memang jaga betul-betul kumur-kumur, tapi pas dia kumur-kumur tertelan sedikit. Apakah batal puasanya? Tidak, karena tidak sengaja. Sama seperti orang lupa kan? Orang lupa saja dimaafkan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga para ulama menyebutkan pembahasan terkait dengan sangkaan sebagian orang, ya, berpuasa itu tidak masalah kalau dia menelan ludahnya. Ada sebagian orang yang berpuasa dia suka meludah-meludah. Kenapa? Dengan keyakinan ludah itu kalau menelan ludah membatalkan puasa. Padahal tidaklah demikian. Ya tentunya akan sangat repot Pak ya, kalau misalnya kita tidak boleh menelan ludah. Nah sementara kita ini kan, ya ludah itu sangat dekat dengan mulut kita. Nah kaedahnya kata para ulama, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang di luar masuk ke dalam. Kalau yang di dalam keluar, ya maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Kecuali kalau darah, misalnya gusinya berdarah, darahnya itu dia telan, nah itu tidak boleh, batal puasa, tidak boleh. Darahnya itu harus dia keluarkan. Kalau misalnya gusi lagi berdarah, misalnya. Nah, tapi kalau air ludah itu tidak ada masalah, boleh untuk ditelan dan tidak membatalkan puasa. Sama dengan dahak, ya. Seorang kalau misalnya menelannya itu tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja kata ulama, dahak hendaknya dikeluarkan, jangan ditelan, karena itu penyakit kata para ulama. Tapi kalaupun tertelan itu tidak membatalkan puasa. Nah sebagaimana berkumur-kumur boleh, kemudian menelan ludah boleh, sikat gigi bagi orang yang berpuasa juga boleh. Ya. Sikat gigi bagi orang yang berpuasa juga boleh. Berdasarkan keumuman hadis, Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya tak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak, sikat gigi sebelum sholat. Dalam sebagian riwayat, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Ini hadisnya umum, baik pada saat tidak berpuasa maupun pada saat berpuasa, menunjukkan bahwasanya itu boleh, sikat gigi boleh. Jelas ini? Nah, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang tidak boleh juga sikat gigi. Tidak benar, boleh saja. Nah, hanya saja kalau mau pakai pasta gigi, ulama mengingatkan, kalau mau pakai odol itu jangan yang terlalu kuat. Kalau mau pakai sedikit aja, khawatir ada yang terlalu berpengaruh di perut. Nah itu diingatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian pula bagi orang yang berpuasa, misalnya pada saat berpuasa dia mencium sesuatu berupa bau-bauan, misalnya wangi-wangian, boleh tidak tercium? Boleh, dan tidak membatalkan puasa. Atau misalnya pas di rumah kecium bau masakan, ya, apakah membatalkan puasa? Tidak. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Atau misalnya pas lewat, ya, ada orang lagi bakar sate, kecium asapnya, kehirup ke hidung, batal enggak puasa? Enggak. Enggak membatalkan puasa. Nah, ini jamaah sekalian, karena itu tentunya sulit untuk kita jaga, ya kan? Ya, sementara dalam agama ini kaidahnya apa? Ya. Idza daqal amr ittasa'a. Nah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama pada saat kita berjalan misalnya, ya, pada saat kita berjalan ada debu kemudian masuk tanpa disengaja. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Atau pada saat dia buka mulut masuk lalat, terbang lalat tertelan, batal tidak puasa? Tidak. Karena tidak sengaja. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Juga seperti orang yang misalnya lagi mengayak tepung, ya, tepungnya berhamburan kena tertelan misalnya, itu juga tidak membatalkan puasa. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi pembahasan-pembahasan yang disebut oleh para ulama, seperti orang yang bercelak misalnya, apakah itu batal puasanya? Jawabnya tidak betul. Tidak batal puasanya, boleh.
ya. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan suntikan-suntikan? Batal enggak puasanya? Nah, ulama beda pendapat dalam hal ini. Ini dibahas oleh para ulama kontemporer. Kalau ulama dulu enggak ada, karena belum ada suntikan itu, Pak. Ya, di masanya Imam Syafi'i atau ulama-ulama sebelumnya belum ada. Di masa sekarang baru ada. Nah, bagaimana suntikan-suntikan itu? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua suntikan batal puasa. Ada yang mengatakan enggak batal puasa. Kenapa? Yang namanya suntikan itu kan bukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu masuk dari mulut, merasakan kelezatan. Kalau suntikan enggak rasa lezat, maka enggak membatalkan puasa menurut pendapat sebagian ulama. Kita ambil pendapat yang tengah-tengahnya, yaitu apa? Bahwa suntikan-suntikan kalau dia mengandung makanan dan minuman itu membatalkan puasa. Seperti suntikan infus, itu sebagai pengganti makanan minuman, itu batal puasa. Suntikan vitamin batal puasanya. Tapi kalau suntikan selain daripada itu bukan berfungsi makanan dan minuman, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang lebih tepat dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian juga dari perkara-perkara yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, dan apa yang tadi kita sempat tinggalkan tadi, ijma para ulama batal puasa manakala perempuan mengalami darah haid dan nifas. Kalau keluar darah haid, ya, pada saat berpuasa di siang hari, maka batal puasanya. Walaupun tinggal 5 menit lagi buka puasa. Dia sudah misalnya menunggu, ya kan, jam 6 buka puasa misalnya, pas jam 5 lewat 55 haid dia. Nah, padahal tinggal 5 menit lagi. Apa hukum puasanya? Batal, wajib diqadha. Batal, wajib diqadha. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan di sana ada juga banyak perkara yang dibahas oleh para ulama, ya, terkait dengan masalah ini, seperti alat bantu pernapasan, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak, ya kan? Terkadang ada orang pakai alat bantu pernapasan, apakah itu batal puasanya ataukah tidak? Ulama mengkiaskan sama pada saat kita ngirup udara sekarang ini, batal enggak puasa kita? Ya enggak, ya kan? Sama kalau dia pakai alat oksigen itu, apakah batal puasanya? Enggak sampai membatalkan puasa. Hanya saja kata ulama, ya kalau sudah orang sampai dibantu dengan oksigen, berarti kan apa? Kondisinya sangat memprihatinkan, ya kan? Nah, maka kalau orang yang sakit saja diberikan rukhsah untuk berbuka, jangan memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Ya, makanya Allah berfirman dalam Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan, di dalam jurang kebinasaan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini dari pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal puasa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan dengan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Apa yang sudah kita pelajari, ya, apa yang sudah kita dapatkan, semoga bisa menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan tentu saja juga dengan harapan semoga apa yang kita pelajari, ya, bisa menambah keutamaan pahala tatkala kita beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pertanyaan dari para hadirin seluruhnya, nanti kita akan buka tanya jawab ba'dal isya insyaallah taala, ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.